Urwah menyaksikan dengan mata kepalanya bagaimana Nabi SAW saat berwudu, maka seluruh sahabat berebut air yang menetes dari anggota tubuh Nabi SAW. Jadi ada tradisi pada saat itu, ada kebiasaan sahabat, kalau Nabi lagi wudu, misalnya Nabi SAW wudu, air bekas wudu yang jatuh diperebutkan oleh para sahabat. Tapi ini hanya pada Nabi alaihissalatu wassalam. Dan Rasulullah SAW sudah wafat. Makanya mereka tidak pernah lakukan itu pada Abu Bakar, pada Umar, pada Uthman, pada Ali, pada Abbas, pada Hamzah. Enggak pernah mereka lakukan radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka tidak pernah ambil air wudunya orang-orang ini. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu digarisbawahi. Maka pada saat itu pun mereka memperebutkan air itu. Begitu pula dengan air kumurannya Nabi SAW. Waktu Nabi kumur-kumur dibuang, sahabat menampungnya, gitu kan. Pada saat itu teman-teman sekalian, Muslimin lalu sholat di belakang Nabi SAW dan meninggalkan Urwah serta semua muslim ikut sholat, tidak satu pun berjaga-jaga. Kan ini Urwah musuh, tapi ditinggalkan karena sudah azan iqamah, mereka jamak sholat mereka. Urwah melihat kejadian tersebut, lalu dia balik kepada Quraisy. Saat tiba, Quraisy bertanya, apa beritamu hai Urwah? Kata Urwah, Muhammad mau umroh. Namun perlu kalian Quraisy, demi Allah, aku telah mendatangi Kisrah di istananya. Kisrah ini Raja Persia. Kebetulan Urwah ini adalah kepala suku dan dia sering mengunjungi raja-raja dunia. Aku telah mendatangi Kaisar Romawi di istananya. Juga aku sudah pernah mendatangi Najasyi, Raja Ethiopia, raja-raja dunia pada saat itu di istananya. Aku tidak pernah menemukan sahabat mereka seperti sahabatnya Muhammad. Demi Allah, mereka tidak akan membiarkan kalian menyakiti ataupun menyerang Muhammad sampai mereka semua mati terbunuh. Dan bila sejumlah itu manusia kalian bunuh semuanya, maka bagaimana kalian bisa merasa aman dan tenang setelah itu? Dalam riwayat Bukhari disebutkan teman-teman sekalian, bahwasanya sebelum Urwah bin Mas'ud masuk Islam, ketika menjelaskan tentang keadaan Nabi SAW kepada Quraisy, di kesepakatan Hudaybiyah atau pada kesepakatan Hudaybiyah, dia berkata kepada orang-orang Quraisy sekaligus kaumnya dari suku Thaqif di kota Taif, wahai kaumku, demi Allah sungguh aku telah mendatangi raja-raja dunia. Aku telah menemui Kaisar Romawi, Kisra Persia, dan Najasyi Ethiopia. Tidak seorang pun dari mereka yang diagungkan sebagaimana sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad. Demi Allah, bila Muhammad mengeluarkan riak, waktu wudhu tadi kan kumur-kumur dibuang air gitu, maka para sahabatnya memperebutkannya serta menggosokkan pada wajah dan baju mereka. Juga Muhammad memerintahkan, dan jika Muhammad memerintahkan sesuatu, maka segera mereka semua melaksanakan tanpa menunda. Jika Muhammad berwudu, maka hampir para sahabatnya berkelahi dalam memperebutkan tetesan air wudunya. Jika salah seorang dari mereka berbicara di hadapan Muhammad, maka ia mengecilkan suaranya dan ia tidak berani menatap wajah Muhammad karena pengagungan dalam jiwanya. Jadi waktu itu Urwah masih dalam keadaan kafir ya, tapi dia menggambarkan bagaimana cintanya para sahabat kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam.